Waterson menyerbu tanpa rasa takut, auranya kejam dan haus darah. Tubuhnya meluncur melalui kehampaan dan dia langsung mencapai Xian. Dia melancarkan pukulan. Boom! Sebuah ledakan dahsyat menggelegar di seluruh tempat. Medan gravitasi tiba-tiba berguncang dan menjadi beberapa ribu kali lebih berat. Kekosongan di sekitar Xian hampir runtuh. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak tenggelam kembali ke jurang yang gelap. Waterson mengembangkan kekuatan Upanishad yang sangat unik. Itu adalah kemampuan untuk menciptakan berbagai jenis medan. Setelah pukulannya dilakukan, medan gravitasi di area ini tiba-tiba menjadi aneh. Semua serangan energi menghilang. Kekosongan tempat dia memukul dengan kekuatan dewanya menciptakan jurang yang dalam yang dapat menyedot semua orang di dalamnya. Di medan khusus itu, energi bumi dan surga tidak ada. Gravitasi tiba-tiba meroket dan hembusan anginnya menghancurkan. Xian telah mengalami perasaan ini secara mendalam. Dia segera mengubah wajahnya. Di masa lalu, ketika dia masih di Grace Mainland, dia biasa mempelajari teknik bela diri yang disebut medan gravitasi mematikan. Setelah dia mempraktikkan teknik ini, dia dapat mengumpulkan berbagai energi di dalam tubuhnya untuk menciptakan medan magnet ajaib. Semakin banyak jenis energi yang dimilikinya, medan mematikan yang diciptakan menjadi semakin mengerikan. Itu seperti daerah badai dengan gravitasi yang kacau yang dapat menguras energi dan jiwa orang, dan menghancurkan tubuh mereka. Aura, medan mematikan, yang kacau di tubuh Waterson itulah yang membuatnya terasa familiar. Kekuatan Upanishad milik Waterson juga aneh dan unik. Tidak banyak prajurit yang mengolahnya. Kekuatan Upanishad ini sedikit mirip dengan kekuatan kekacauan Upanishad milik Katuo. Akan tetapi, masih ada beberapa ciri khas. Kekuatan kekacauan Upanishad milik Katuo mengaduk segalanya. Dari tubuhnya sebagai pusat, energinya menyedot dan memutar semua materi seperti debu kosmik, potongan batu, energi bebas, dan bahkan mayat. Medan yang kuat ini dapat menghancurkan energinya dengan parah. Yang dikendalikan Katuo adalah materi nyata dan semua hal yang memiliki bentuk. Kekuatan Upanishad milik Waterson dapat menciptakan medan vakum dan mengubah medan magnet. Hanya dalam sekejap mata, ia dapat menciptakan kekuatan besar untuk menghancurkan makhluk apapun seperti penggiling daging. Ia telah menggunakan kekuatan gravitasi tak kasat mata sebagai fondasi untuk menciptakan medan magnet dan mengaduk hingga semua yang ada di dalamnya hancur. Itu sangat mirip dengan medan gravitasi mematikan yang diciptakan Xian di masa lalu. Entah bagaimana, mereka memiliki kesamaan dalam hal kekuatan. Kemampuan Waterson ini membuat Xian merasa familiar. Namun, ada hal lain. Xian dapat merasakan semacam hubungan halus antara dirinya dan Waterson. Perasaan misterius ini tidak dapat dijelaskan dan dideskripsikan. Xian ingat bahwa dia pernah sekilas merasakan perasaan ini ketika dia melihat Holy Beast Azure Dragon dan Lady. Boom! Medan magnet yang mengerikan itu menutupi Xian. Altar jiwanya terguncang sementara tubuhnya dipotong oleh bilah-bilah tak terlihat. Mereka mencoba mencincangnya. Waterson berada di langit kedua alam dewa yang baru mulai. Jika seseorang cukup gegabah untuk jatuh ke medan magnetnya, prajurit itu tidak akan memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Dia bisa membunuh korbannya dengan cepat. Waterson yakin, meskipun dia tidak tahu identitas asli Xian, dia tahu bahwa Xian berada di alam yang sama dengannya, langit kedua alam dewa yang baru mulai. Medan magnetnya benar-benar menakutkan. Itu bisa mengaduk dan menghancurkan bahkan tingkat yang baru mulai. Dia tertawa samar dan kejam. Terlepas dari siapa kamu akan mati di medan magnetku. Waterson adalah hibrida antara suku manusia dan klan dewa. Dengan kekuatan uniknya Upanishad, dia bisa menduduki posisi di keluarga Breckelfeld dan menjadi komandan kapal dewa tersembunyi. Orang-orang yang tidak mengetahui kekuatan Upanishad-nya tidak akan memiliki kesempatan untuk melawan. Sebelum mereka dapat mengetahui cara melawannya, dia bisa saja sudah membunuh mereka. Kekuatan Upanishad milik Waterson adalah alasan mengapa Thornton telah menekan semua ketidakpuasan anggota keluarga dan memberinya peran yang begitu penting. Setelah banyak pertempuran berdarah yang dimenangkannya, Waterson sangat yakin dengan kekuatan Upanishad-nya. Setelah bertahun-tahun bertempur dengan para prajurit di wilayah yang sama, tidak banyak orang yang dapat lolos dari medan magnetnya yang luar biasa. Bahkan jika mereka dapat lolos, mereka akan terluka parah atau terkelupas.
Keyakinannya dibangun dari kenyataan berdarah ini. Apakah kamu yakin aku harus mati di sini? Wajah Xian berubah dalam medan magnet. Dia menunjukkan wajahnya yang ganas, matanya berubah merah. Tubuhnya perlahan-lahan menyusut. Tidak peduli siapa kamu harus mati dalam pertempuran ini. Wonderson terdengar yakin. Tidak jauh dari mereka, para prajurit keluarga Blackelfeld merasa lega saat melihat wajah Xian yang terdistorsi. Meskipun mereka meremehkan asal-usul Wonderson, mereka tahu betapa kuatnya kekuatan medan magnetik mematikannya, Upanishad. Baru-baru ini, banyak prajurit hebat yang harus binasa di dalam medan magnet Wonderson. Mereka, tentu saja, berpikir bahwa Xian akan mengalami konsekuensi yang sama seperti para prajurit yang tewas di tangan Wonderson. Tubuhnya benar-benar hancur. Adalah baik untuk percaya diri. Tetapi Anda tidak boleh merasa penting. Orang-orang seperti itu tidak dapat menerima kegagalan. Saya harap Anda mengerti. Xian menjilat bibirnya. Matanya berubah merah. Aura brutal dan mematikan yang dapat mengguncang seluruh area bintang melesat keluar dari tubuhnya dan kemudian berubah menjadi kabut darah yang dapat diamati oleh mata telanjang. Selaput darah yang dipenuhi dengan keputusasaan, kebrutalan, ketakutan, kegilaan, kebencian, dan haus darah menyelimutinya seolah-olah itu adalah sumber kejahatan abadi. Pada saat ini, Xian di dalam selaput darah tampaknya menjadi sumber kejahatan, dan akar kejahatan di dunia ini. Meledak, meledak, meledak. 3 suara, meledak itu seperti guntur yang menggelegar di langit atau raungan iblis dari api penyucian. Semua bergema di dalam medan magnet. Krak, krek, krek. Medan magnet Wonderson tiba-tiba memiliki banyak retakan yang hancur. Gumpalan kekuatan magnet melesat keluar seperti bilah tajam yang membunuh prajurit di dekatnya yang tidak dapat menghindar. Prajurit dari kedua belah pihak tewas karena mereka tidak memiliki kesempatan untuk menghindar. Banyak dari mereka yang terbunuh seketika. Swiss. Xian mengangkat satu tangan dan menariknya seolah-olah dia telah merobek jaring. Dia lolos dari medan magnet tak lama kemudian. Bahunya menggigil dan selaput darah yang menutupi tubuhnya berubah menjadi kabut darah aneh dengan aura negatif keputusasaan, kebrutalan, kebencian, dan ketakutan yang menyerbu Wonderson dengan deras. Raungan. Wonderson meraung, tetapi suaranya tidak terdengar seperti suara manusia. Tubuh si campuran darah itu menjadi lebih tinggi dengan cepat. Setelah beberapa detik, dia hampir 1 meter lebih tinggi. Dia menjadi monster berbulu dengan otot-otot seperti lapisan batu di tubuhnya. Dia tampak begitu kuat seolah-olah dia bisa melepaskan energi yang tak ada habisnya. Saat dia meraung, asap tak terlihat menyebar dari tubuhnya. Itu sangat asam seolah-olah bisa mengikis segalanya. Itu adalah asam yang sangat beracun dari binatang berbisa itu. Itu mirip dengan gas beracun atau Upanishad kekuatan korosi Veilan. Namun, itu jauh lebih berbahaya daripada Upanishad kekuatan korosi Veilan. Asap tak terlihat semacam itu telah menyatu sempurna dengan medan magnetnya yang mematikan seolah-olah ingin melelehkan semua makhluk. Xian diam-diam menyerap energi itu menggunakan kekuatan melahap Upanishad miliknya. Ia memiliki energi yang meledak di titik-titik akupunturnya yang dapat meledakkan seluruh medan magnet. Namun, Wonderson telah membangkitkan badai sekali lagi dengan mengirimkan racun korosif yang tak terlihat ke medan magnetnya. Xian terkejut, wajahnya menjadi sangat muram karena ia belum pernah berada dalam situasi ini. Pada saat berikutnya, kedua tangannya menciptakan segel tangan ajaib. Segel itu mulai beriak dan melepaskan kemampuan luar biasa dari kekuatan luar angkasa Upanishad, menciptakan lapisan penghalang luar angkasa dalam upaya untuk memblokir medan magnet Wonderson dan mencegah racun tersebut menyatu dengan medan magnet. Dia punya firasat bahwa jika dia membiarkan racun ekstrim semacam ini memenuhi jurang ini, tidak ada satupun prajurit dari pihaknya dan pihak klan dewa yang akan selamat. Wonderson sudah gila sekarang. Ketika para anggota suku manusia marah, mereka berubah menjadi binatang buas manusia yang membuat mereka bertindak tanpa rasa takut. Itu adalah sifat yang membuat keluarga Blackelfeld tidak ingin mengakuinya sebagai anggota keluarga mereka. Di mata mereka, ketika Wonderson marah, dia menjadi binatang buas yang tidak bisa dijinakkan oleh siapapun. Keluarga Blackelfeld tidak akan pernah menganggap binatang buas sebagai anggota mereka. Dan satu hal lagi, di masa lalu, Wonderson telah membawa para prajurit Blackelfeld untuk menyerang pasukan lain berkali-kali.
Dalam beberapa pertempuran yang paling berbahaya, kegilaan Waterson telah meledak. Meskipun dia telah menghancurkan musuh hingga anggota terakhir, dia juga telah membunuh semua prajurit keluarga Breckelfeld yang telah menemaninya. Di mata para ahli tingkat tinggi keluarga Breckelfeld, Waterson memiliki tuduhan pembunuhan terhadap para anggota tersebut. Mereka tidak bisa memaafkannya untuk itu. Jadi, dalam pikiran mereka, Waterson hanyalah binatang buas yang tidak beradab yang tidak dapat mereka kendalikan. Namun, pada saat kritis, itu bisa membuat efek yang signifikan. Itulah makna keberadaan Waterson di mata mereka. Faktanya, para pejuang keluarga Breckelfeld yang telah bertarung dengan Waterson terbunuh karena racun tak terlihat yang dilepaskan setelah Waterson menjadi liar. Tidak ada yang tahu fakta ini termasuk Waterson sendiri. Itu karena dia tidak sadarkan diri ketika dia melepaskan racun mematikan itu. Dan setelah dia bangun, semuanya sudah selesai. Hari ini, Waterson telah meledak dengan gila lagi ketika tekanan Xian telah menghancurkan medan magnet pertamanya. Dia menjadi bumerang pada saat itu, yang telah merangsang darah manusianya. Racun korosif yang tak terlihat adalah sumber kejahatan yang telah menciptakan banyak pembantaian. Itu muncul lagi dan berkembang dengan medan magnet. Itu akan membantai sekali lagi di dunia ini. Bahkan penghalang ruang Xian tidak dapat menghentikan racun pamungkas ini. Lapisan penghalang mudah terkorosi. Xian merasa takut untuk pertama kalinya. Ia tampak terkejut saat melihat medan magnet meluas secara luas dan dalam, raut wajahnya tidak menentu. Ia tiba-tiba menahan napas untuk berkonsentrasi mendesak seluruh energinya guna menggunakan kekuatan luar angkasa Upanishad. Hanya dalam sekejap mata, banyak lorong ajaib muncul di jurang yang mematikan ini. Lorong-lorong dalam itu muncul oleh para prajurit yang mengikuti Xian ke area ini. Xian berteriak, masuk ke jembatan luar angkasa untuk menghindari serangan. Matanya memancarkan cahaya yang menyilaukan dan jatuh pada Waterson, terus berubah. Ia terguncang saat akhirnya mengetahui aura familiar apa yang ia rasakan di tubuh Waterson. Itu adalah aura keberadaan di tingkat leluhur suku monster surgawi. Juga, hanya Xian, orang dengan asal Grace Mainland, yang bisa merasakan aura semacam ini karena dia adalah Grace Mainland dan setiap leluhur suku monster surgawi lahir di Grace Mainland. Waterson adalah komandan kapal dewa tersembunyi dari klan dewa dan dia memiliki darah dewa di tubuhnya. Ketika dia mengamuk, dia bisa berubah menjadi tubuh dewa abadi. Namun, dia memiliki beberapa fitur unik. Meskipun dia telah berubah menjadi sesuatu yang tinggi, berotot, dan berbulu, itu masih bentuk tubuh dewa abadinya. Tanpa diduga, dia memiliki garis keturunan suku monster surgawi. Siapa pria ini? Xian bingung. Gado, itu darah Gado. Dia adalah kepala pasukan korosi, salah satu dari Cortege of Eight. Hanya Gado yang memiliki racun asam yang dapat mengikis apapun dari daging hingga tanah di dunia ini. Gado adalah binatang paling langka dari suku monster surgawi. Suku monster surgawi telah menghindarinya. Sebelum Gado bertemu Bloodthirsty, dia selalu menyendiri dan berkultivasi di bintang kehidupan yang penuh dengan racun yang sangat kuat. Bintang kehidupan itu adalah area terlarang bagi semua jenis makhluk. Bloodthirsty tertarik dengan kemampuan Gado, dia menganugerahinya Upanishad kekuatan korosi. Karena dia sendiri adalah binatang beracun, dia telah membawa Upanishad kekuatan korosi ke tingkat yang bahkan tidak dapat dibayangkan oleh Bloodthirsty. Waterson memiliki darah Gado di tubuhnya. Ketika Waterson mengamuk dan kehilangan akal sehatnya, tubuhnya menyebarkan racun korosif yang tak terlihat itu, menyatu dengan medan magnetnya dan membunuh orang. Xian juga takut menghadapi racun semacam ini karena bahkan penghalang ruangnya pun terkikis. Dia tidak memiliki kekuatan ekstra untuk melawan, jadi dia harus segera membiarkan para prajurit di sisinya pergi. Lorong ruang angkasa dibangun oleh pasukan Ghost Hunter, Benny, dan Blood Devil. Mendengar teriakan Xian, Ghost Hunter, Benny, Blood Devil, Lin Xin, dan Feng Han tidak banyak berpikir. Mereka segera memerintahkan prajurit mereka untuk pergi. Untuk sementara waktu, mereka terus-menerus pergi menggunakan lorong ruang angkasa. Semua mencoba melarikan diri dengan kecepatan tercepat mereka. Mereka tidak memiliki keraguan karena mereka percaya pada Xian tanpa syarat. Semua itu karena Xian telah menyelamatkan mereka beberapa kali.
Xian responsif terhadap bahaya yang tak terlihat ketika Waterson kehilangan akal sehatnya. Dia segera membantu prajuritnya melarikan diri. Rupanya, para prajurit keluarga Bekelfeld tidak menyadari betapa mematikannya situasi tersebut. Faktanya, Bekelfeld telah menyembunyikan insiden di mana Waterson telah membunuh semua prajuritnya. Mereka menganggapnya sebagai teka-teki yang belum terpecahkan. Dengan demikian, para prajurit yang mengikuti Waterson dalam pertempuran ini tidak mengetahui konsekuensi yang mematikan ketika Waterson kehilangan akal sehatnya. Mereka kebingungan saat melihat lawan mereka mundur ke lorong angkasa. Orang-orang itu tidak berani memasuki lorong angkasa untuk mengejar Blood Devil dan yang lainnya karena mereka takut jebakan yang mungkin dipasang Xian di lorong angkasanya. Tak lama kemudian, malapetaka menimpa mereka. Setelah Waterson menjadi gila, dia kehilangan akal sehatnya, tetapi dia telah mengunci Xian dengan seberkas kesadaran jiwa. Di kepalanya, dia hanya punya satu pikiran, yaitu membunuh Xian. Energi aneh di tubuhnya naik seperti air pasang. Medan magnet meluas dengan cepat. Racun erosif yang tak terlihat telah memenuhi medan magnet dan mengubah para prajurit dewa menjadi tidak ada apa-apanya. Xian tercengang. Di matanya, setelah para prajurit dewa diselimuti medan magnet, tubuh mereka hancur dan semuanya terkikis hingga tidak ada yang tersisa. Mereka langsung meleleh. Dalam sekejap waktu itu, perangkap maut ini dipenuhi dengan energi yang tebal. Energi dari para prajurit yang mati ditarik secara besar-besaran dan liar ke arah Xian oleh kekuatan Devouring Upanishad miliknya. Tempat ini telah menjadi lautan energi yang sangat besar yang ditinggalkan oleh para prajurit klan dewa. Itu membantu Xian mencapai targetnya. Ada puluhan ribu prajurit dewa di sini dan banyak dari mereka telah mencapai alam dewa asli, alam dewa ethereal, dan bahkan alam dewa yang baru mulai. Puluhan ribu dari mereka larut dan melepaskan energi tebal yang membuat titik akupuntur Xian menggelembung seolah-olah dia akan meledak dalam hitungan detik. Xian terkejut. Dia menatap Waterson, wajahnya tercengang. Intimidasi Waterson melebihi perkiraannya. Medan magnet Waterson terus meluas. Dalam puluhan detik, lebih dari 10.000 prajurit dewa telah menghilang tanpa bisa dijelaskan. Bahkan para ahli di alam abadi palsu tidak dapat melakukan pembantaian seperti itu. Waterson di langit kedua alam dewa yang baru mulai dapat melakukan itu. Para anggota klan dewa akhirnya menyadari bahwa ada sesuatu yang salah. Melihat rekan-rekan mereka larut dan menghilang tanpa sadar, darah dan daging mereka lenyap begitu saja. Banyak dari mereka mulai pingsan, berteriak dan menjerit putus asa. Mereka merasa seperti berada di dalam badai mematikan di mana iblis menggerogoti mereka sedikit demi sedikit. Mereka tidak tahu apa yang terjadi. Mereka tidak menyadari betapa mengerikannya Waterson seperti Xian. Mereka mengira lawan mereka sedang menyerangnya. Racun tak kasat mata telah merenggut nyawa dan membunuh anggota klan dewa. Saat medan mematikan itu menjangkau, setidaknya sepertiga dari prajurit dewa di sini terbunuh dan jumlah energi dari kematian mereka telah menjejali Xian seolah-olah ingin meledakkannya. Pada saat ini, titik-titik akupuntur di seluruh tubuhnya seperti 720 dunia yang bekerja hingga kelebihan beban. Pusaran-pusaran berputar cepat dan menyaring kekuatan dengan gila-gilaan. Energi menjadi seperti aliran kecil yang bergumam dan mengalir keluar dari titik-titik akupunturnya, mengalir ke pohon kuno kekuatan dewa miliknya. Sepertinya tidak ada habisnya. Xian dapat merasakan bahwa pohon kuno kekuatan dewa miliknya tidak dapat bertahan lebih lama lagi. Dia menggunakan kemampuan spasialnya untuk berpindah-pindah dan mengubah lokasinya terus-menerus. Waterson mengejarnya. Kemanapun Waterson bergerak, dia menyeret medan magnetnya bersamanya. Xian menuju ke area tempat sebagian besar prajurit dewa berkumpul. Itu menyebabkan lebih banyak prajurit dewa terbunuh. Itu seperti kiamat bagi mereka. Para korban berteriak tetapi tubuh mereka masih berhamburan ke udara tipis. Dalam pertempuran ini, intimidasi Waterson telah membantu Xian mencapai tujuannya. Energi yang dia serap hari ini sama banyaknya dengan jumlah yang terkumpul selama ratusan tahun. Dengan cepat, sekitar 10.000 prajurit menjadi tidak berarti apa-apa di bawah amarah Waterson. Para prajurit dewa yang selamat runtuh. Mereka melihat rencana jahat Xian. Mereka langsung lari dan berpencar. Tidak ada yang berani berkumpul lagi. Mereka tidak peduli dengan kemungkinan luka dan menggunakan segala macam teknik melarikan diri yang bisa mereka gunakan.
Pada saat ini, 720 titik akupuntur di tubuh Xian tersumbat. Mereka telah mencapai batasnya. Sepertinya akan meledak jika Xian menyerap lebih banyak energi. Dia sekarang seperti sebotol air yang tidak bisa menampung setetes pun lagi. Xian tergerak. Dia berbalik untuk melihat ke suatu tempat di mana lebih banyak prajurit berkumpul. Mereka adalah kekuatan utama klan dewa, para prajurit yang akan menyerang tanah bintang heksagonal. Dia melirik Wonderson dan bergumam, hal-hal baik harus dilakukan. Kemudian, dia berlari ke arah area itu. Wonderson mendesis dan meraung, mengikutinya dan menyeret medan magnet yang dapat mengikis semua jenis makhluk. Itu benar-benar malapetaka. Kapal perang klan dewa berpatroli di sekitar sudut tenggara tanah bintang heksagonal seperti sekawanan hiu lapar. Setiap kapal perang membawa banyak ahli klan dewa. Para ahli itu memiliki aura tenang dan kuno dengan sedikit kesan kasar dan berdarah. Jelas, mereka adalah para ahli yang telah mengalami banyak perang berdarah. Bendera keluarga Breckelfeld berkibar di atas salah satu kapal perang itu. Bendera mereka memiliki gambar gunung dan sungai yang megah yang mewakili ambisi dan prinsip keluarga, menggabungkan tanah yang luas ke dalam wilayah mereka dan meningkatkan kekuatan mereka. Thornton adalah kepala Breckelfeld saat ini. Dia berada di masa puncak hidupnya. Rambutnya yang disisir tampak seperti api di tubuhnya yang kokoh, matanya menyembunyikan cahaya magis. Dia mengolah kekuatan logam di langit ketiga alam dewa yang baru lahir. Dengan baju besi emasnya, Thornton disebut sebagai dewa perang emas di klan dewa. Pada saat ini, Thornton menyipitkan mata dan salah satu lututnya menyentuh tanah di dalam ruang rahasia kapal perang, wajahnya serius. Di depannya ada daun emas berkilau seukuran telapak tangan. Urat-urat di daun itu tampak seperti kulit ular aneh. Mereka tipis dan tajam seperti serat emas sutra. Namun, semuanya tampak kuat. Tiba-tiba, kulit ular di daun emas itu bergerak dan memancarkan cahaya emas yang bahkan dapat menembus area bintang. Kekuatan magnet yang mengerikan seperti miliaran gunung berapi yang meletus keluar dari daun kecil itu. Sepertinya daun emas itu baru saja menerima energi yang tidak akan pernah habis. Sebuah bayangan tiba-tiba muncul di ruangan itu. Itu adalah Pargo, kepala keluarga Austin. Dia mengolah kekuatan bumi Upanishad dan berada di langit ketiga alam dewa yang baru mulai. Sepertinya Pargo telah mengawasi area ini. Begitu dia menemukan sesuatu yang luar biasa terjadi, dia segera melintasi ruang untuk sampai ke sini. Mata coklat muda Pargo terfokus pada daun emas itu saat dia berbicara dengan penuh semangat, dengan kekuatan untuk menghancurkan penghalang dari daun dewa pemadam kejam, semudah membalikkan tangan untuk menghancurkan tanah bintang heksagonal. Kali ini, komite tetua telah menuangkan energi ke dalam daun ini. Dukungan sekuat ini belum pernah terjadi sebelumnya. Daun dewa pemadam kejam adalah harta rahasia klan dewa yang hanya bisa disimpan oleh kepala dari 12 keluarga. Saat menaklukkan area bintang, jika mereka menemukan penghalang yang tidak dapat mereka hancurkan dengan kekuatan mereka sendiri, mereka dapat menggunakan daun ini. Namun, daun dewa pemadam kejam adalah semacam barang habis pakai yang hanya dapat mereka gunakan satu kali. Setiap kali, mereka harus menuangkan energi yang mengerikan ke dalamnya untuk menggunakannya sekali lagi. Selain itu, mereka harus meminta sejumlah energi itu dari komite tetua. Jika komite tetua menganggapnya masuk akal, mereka akan menuangkan energi ke dalam daun itu. Orang-orang bergosip bahwa energi di dalam daun dewa pemadam kejam berasal dari sumber magis di benua dewa kuno yang terhubung langsung dengan asal bintang leluhur klan dewa. Karena itu, komite tetua sangat ketat dalam mempertimbangkan apakah akan menuangkan energi ke daun dewa pemadam kejam atau tidak. Biasanya, mereka tidak akan memberikan energi untuk perang area bintang yang tidak terlalu penting bagi mereka. Thornton dengan hati-hati menyimpan daun dewa pemadam kejam. Dia tampak santai setelah itu. Pertempuran ini adalah pertempuran resmi pertama antara kekuatan Haus Darah dan kita. Tentu saja, komite tetua harus menganggapnya penting. Kita mendapat keuntungan di area bintang hujan api. Dengan daun dewa pemadam kejam ini, kita akan menang dengan cepat. Berhenti sejenak, Thornton berkata dengan serius, kita harus memenangkan pertempuran ini untuk membangkitkan semangat prajurit kita. Pargo mengangguk, wajahnya tegas. Mari kita mainkan pengantar lagu kemenangan melalui pertempuran ini.
Setiap prajurit klan Dewa tahu bahwa mereka harus mengatasi kalpa ini jika mereka ingin terus menjadi Raja Kosmos ini selama 10.000 tahun ke depan. Dalam perang ini, para anggota klan Dewa lebih bersatu dari sebelumnya. Setiap anggota Dewa memahami tingkat kritis pertempuran ini bagi masa depan ras mereka secara mendalam. Sebelumnya, kedua belas keluarga sering bersaing secara ilegal tetapi hari ini, mereka bersatu untuk memperjuangkan rencana besar ras mereka. Tidak ada penghalang di antara mereka sekarang. Klan Dewa saat ini berada di puncaknya setelah 10.000 tahun akumulasi. Mereka telah menyerbu lusinan wilayah bintang untuk merampok bahan budidaya terbaik di alam semesta ini. Jika mereka kalah dalam perang ini, klan Dewa akan jatuh dari altar ilahi. Kemuliaan mereka selama 10.000 tahun akan lenyap. Bagi setiap anggota klan Dewa, perang ini sangat penting sehingga mereka tidak dapat membuat kesalahan. Tembak dari pihak kita untuk mendorong masa depan klan Dewa ke tingkat yang lebih tinggi. Teriak Thornton, matanya tegas. Bergerak, luncurkan serangan terakhir ini. Kita akan menghancurkan pertahanan Fury Rain Star Area dan memburu Bloodthirsty Force hingga anggota terakhir. Thornton dan Pargo melesat lalu menghilang dari ruang rahasia. Mereka muncul kembali di pusat kendali kapal perang mereka sendiri. Thornton memegang Brutal Extinguishing God Leaf dengan energi penuh. Dia begitu percaya diri saat melihat kerumunan prajuritnya. Dia memasang wajah tegas dan siap menyebarkan perintah untuk menyerang secara besar-besaran. Namun, tepat pada saat ini, suara-suara menusuk telinga keluar dari perangkat transmisi suara giok yang terpasang di pusat kendali. Teriakan dan jeritan itu mengejutkan semua orang. Alat transmisi suara semacam ini terbuat dari banyak batu suara. Selama mereka berada di area bintang yang sama, mereka dapat menggunakan batu suara untuk memanggil ke pusat dalam keadaan darurat. Tuan, musuh yang misterius dan mendominasi muncul. Ya Tuhan, anggota kami terbunuh tanpa diketahui. Mereka menghilang secara besar-besaran. Kami tidak tahan lagi. Wonderson gila. Kami tidak dapat menemukan penyerang misterius itu. Kami sekarat. Kami telah kehilangan 10.000 anggota. Petik 2. Petik 2. Panggilan bantuan dari alat transmisi suara itu menyedihkan dan dipenuhi dengan teriakan dan tangisan. Thornton dan anggota klan Dewa lainnya menjadi dingin dan tegas, mendengarkan jeritan putus asa yang lain. Wonderson meledak dengan gila lagi. Ini semua karena dia. Dage, kita seharusnya membunuhnya lebih awal. Lihat, itu terjadi lagi. Jared Sauter, adik laki-laki Thornton. Para anggota di eselon atas keluarga itu memasang wajah gelap. Mereka tampaknya telah menebak sesuatu. Kali ini tidak normal. Ketika kegilaannya meledak di masa lalu, dia telah membunuh beberapa ratus atau ribuan prajurit. Tapi sekarang, kurasa sesuatu yang tidak terduga telah terjadi. Thornton masih tenang. Dia tidak banyak mengubah raut wajahnya. Setelah merenung sejenak, dia berkata tiba-tiba, "Dulu, Wonderson sering kehilangan akal sehatnya saat menjalankan misinya, yang menyebabkan kematian para prajuritnya. Tapi kami belum tahu alasannya. Kami tidak tahu apa yang terjadi. Kali ini kami di sini. Mungkin kami bisa tahu rahasia apa yang dimiliki Wonderson." Thornton menatap yang lain dan menarik napas dalam-dalam. "Kau tidak tahu mengapa aku tetap mempertahankan Wonderson di tim kita sampai sekarang dan aku bahkan membiarkannya memegang jabatan tinggi. Bukan karena dia memiliki separuh darah keluarga kita di dalam tubuhnya. Itu karena Wonderson memiliki sesuatu yang kuat yang tidak dapat kujelaskan. Aku tahu dia memiliki energi tersembunyi. Terkadang aku dapat merasakannya, tetapi sebagian besar waktu aku tidak bisa. Aku mempertahankannya untuk melihat apakah aku dapat memecahkan misteri itu suatu hari nanti." Berhenti sejenak, dia berteriak. "Hari ini, saatnya untuk melihat rahasia yang mengguncang bumi seperti apa yang dimiliki Wonderson." Kemudian, dia terus memberi perintah dan mengirim pesan kepada Pargo dari keluarga Austin. Pargo segera berbicara dengan para ahli di keluarganya. Tak lama kemudian, Thornton dan Pargo memimpin sekelompok ahli dari keluarga mereka mengumpulkan mereka dan menuju perangkap kematian di jurang. Namun, setelah mereka bergerak sedikit, Thornton dan Pargo berubah warna saat mereka melihat ke area di depan mereka. Di depan mereka ada para prajurit klan dewa yang seharusnya tetap bersembunyi di dalam perangkap kematian, berlarian seperti anjing liar. Mereka berlari ke arah mereka.
Orang-orang itu memiliki banyak luka dalam di tubuh mereka. Namun, jelaslah bahwa luka-luka itu diciptakan oleh metode pelarian khusus dari klan dewa. Dengan kata lain, orang-orang itu telah melarikan diri sebelum mereka terlibat dalam pertempuran. Thornton memahami dengan baik betapa berani dan jahatnya para prajurit keluarganya di kapal dewa tersembunyi. Dia tahu bahwa mereka tidak akan pernah melukai diri mereka sendiri seperti itu untuk melarikan diri kecuali mereka menghadapi sesuatu yang tidak dapat mereka tangkis. Itu berarti bahwa situasi di depan mereka telah mencapai saat yang paling berbahaya. Thornton ragu-ragu. Dia kemudian menggunakan kesadaran jiwanya untuk mengirim pesan. Penatua Spark, silakan datang untuk melihat ini. Kekuatan haus darah mungkin memobilisasi beberapa ahli seperti Anda. Pesannya terkirim tidak lama ketika mereka melihat cahaya bintang melesat keluar dari lautan bintang di belakang mereka. Penatua Spark muncul, wajahnya dingin dan gelap. Omong kosong, aku selalu menggunakan jiwaku untuk memeriksa sekeliling. Dari mana ahli alam abadi palsu itu berasal? Tetapi Spark harus mengubah raut wajahnya bahkan sebelum dia selesai. Dia tampak tercengang. Spark melihat para prajurit dari kapal dewa tersembunyi hancur satu demi satu tepat di depannya. Semuanya terjadi secara tidak dapat dijelaskan. Tubuh mereka tiba-tiba berubah menjadi gumpalan asap tipis dan menghilang. Aneh sekali, Thornton, Pargo, dan bahkan Spark merasa kedinginan dan takut. Mereka hanya melihat para prajurit keluarga mereka memasang wajah seolah-olah akhirnya melihat jalan keluar dalam situasi yang mematikan itu ketika mereka melihat mereka dan Spark di alam abadi palsu tepat sebelum mereka menguap. Kilauan kegembiraan masih terlihat di wajah mereka di saat-saat terakhir hidup mereka. Rasanya seperti ada benda besar yang menghantam dada Thornton dan Pargo. Mereka merasakan sakit seperti seseorang yang menggunakan pisau untuk menusuk dan memutarnya di perut mereka. Tidak, itu tidak benar. Bukan ahli alam abadi palsu. Tiba-tiba, Spark tampak panik. Tubuhnya bergetar saat dia akhirnya bisa menguasai diri dan berteriak, "Itu Gado. Itu aura Gado. Ya Tuhan, apa yang terjadi? Gado sudah mati. Dia meledak sampai mati. Aku melihatnya dengan mataku sendiri." Gado, kepala pasukan korosi, salah satu dari 8 pasukan haus darah. Teriak Souter. Thornton dan Pargo berubah warna karena ketakutan. Thornton bingung sejenak sebelum berteriak, "Tidak, itu bukan Gado. Itu Wederson. Itu aura Wederson. Itu tidak mungkin salah." Sementara dia menjerit ketakutan, medan mematikan khusus Wederson telah mendekat secara besar-besaran seperti lautan yang banjir. Racun asam yang tak terlihat di medan magnet itu tidak berhenti. Namun, hanya para ahli alam dewa yang baru mulai yang dapat mengenali fitur-fitur mengerikan dari racun asam korosif itu. Racun ekstrim itu sekarang menjadi tumor ganas yang akan membakar dunia ini. Itu masih menyebar dengan gila-gilaan, secara besar-besaran dan tanpa henti. Ya ampun, racun yang sangat mengerikan, rengek seorang ahli alam dewa yang baru mulai. Orang-orang menjadi mati rasa karena ketakutan yang mendalam karena mereka melihat pemandangan yang tidak akan pernah mereka lupakan selama sisa hidup mereka. Wederson perlahan muncul. Bintang kehidupan tingkat 6 di dekatnya tertutupi oleh ladang Wederson. Di bawah tatapan mata mereka, seluruh planet perlahan menghilang. Racunnya bahkan dapat melelehkan seluruh bintang kehidupan. Seberapa mengerikankah itu? Jauh di dalam tanah suci lautan darah. Xuan He sedang duduk di sudut pulau kematian, wajahnya muram. Di sebelahnya ada banyak kompas bintang yang berbentuk bulat seperti bintang kehidupan. Mereka tersebar di dekatnya seperti versi miniatur galaksi dengan banyak bintang yang berskala miliaran kali lebih kecil. Setiap kompas bintang bersinar dan tali samar dan indah telah merantai semuanya. Frederick mengerutkan kening dan duduk tidak jauh darinya. Ada begitu banyak kompas bintang tergeletak di sekitarnya juga. Lingkaran cahaya dari kompas bintang ini seperti bintang yang berkelap-kelip di alam semesta yang membuat mereka berdua tampak seperti sedang duduk di galaksi. Keduanya berada di langit kedua alam abadi dan mereka adalah kepala pasukan kematian dan pasukan kimayat. Roh, ki, dan jiwa mereka terhubung ke setiap kompas bintang seolah-olah mereka dapat mendorong beberapa perubahan dan menggunakan pikiran mereka untuk mengoperasikan seluruh lautan bintang dan mengendalikan pertempuran sengit saat ini di banyak wilayah bintang. Setelah waktu yang lama, Frederick memegang dan menarik rambutnya dengan gelisah, mengerutkan kening dalam-dalam. Menurut gambaran umum saat ini,
tidak mudah untuk menang. Dia dapat melihat situasi umum perang di 12 area bintang melalui jalur bintang dan situasi umum itu tidak baik bagi pasukan Haus Darah. Setelah 10.000 tahun akumulasi, klan Dewa telah meninggalkan klan lain jauh di belakang mengenai amunisi dan pengalaman. Dapat dikatakan bahwa tidak ada satu kekuatan pun yang dapat mengalahkan klan Dewa sekarang. Meskipun suku kegelapan kekaisaran, suku monster surgawi, dan klan iblis abadi adalah ras yang kuat dari 4 makhluk besar, mereka tidak dapat dibandingkan dengan klan dewa saat ini dalam aspek apapun. Menurut Frederick, jika mereka tidak memiliki sesuatu yang baru, mereka akan kalah di semua 12 area bintang. Klan dewa akan mendapatkan keuntungan dan menghancurkan mereka satu per satu. Jangan cemas, Ming Hao telah beroperasi secara diam-diam selama bertahun-tahun. Kekuatan yang kita lihat sekarang bukanlah semua yang kita miliki. Xuan He masih tenang dan santai. Dia terkekeh, jika Ming Hao tidak begitu yakin, dia tidak akan setuju untuk bertarung melawan klan dewa. Kau dan aku hanya perlu mengurus tim kita. Dia akan memberi kita kejutan besar. Meskipun Xuan He tidak akur dengan Ming Hao, dia tahu betapa kuatnya Ming Hao. Kalau tidak, dia tidak akan menahan rasa sakit selama 10.000 tahun tanpa membalas dendam. Setelah pertemuan sebelumnya, apa yang dikatakan Ming Hao telah mengurai banyak hal di dalam hatinya. Meskipun dia masih menganggap Ming Hao menyebalkan, dia tidak lagi bersikap ekstrim. Ketika dia menenangkan diri untuk berbicara dengan Ming Hao, dia tahu fungsi Ming Hao lebih penting daripada fungsinya dalam perang ini. Berkat kekuatan pengendalian jiwa Upanishad, itu adalah keuntungan bawaan yang dapat membantunya mengubah situasi lautan bintang secara diam-diam. Itu bukanlah sesuatu yang dapat dibandingkan dengan kekuatan kematian Upanishad Xuan He. Dia juga tahu bahwa Ming Hao telah menaklukkan banyak kekuatan bahkan sebelum Bloodthirsty jatuh. Setelah 10.000 tahun bersembunyi dalam kegelapan, tidak seorang pun dapat memperkirakan berapa banyak kekuatan kuat yang telah dikendalikan Ming Hao. Selama ini, klan dewa telah mencoba yang terbaik untuk menemukan identitas asli Ming Hao dan kekuatan untuk menghancurkan mereka semua. Namun, apapun yang terjadi, komite tetua dan 12 keluarga klan dewa tidak dapat mengetahui kecenderungan sebenarnya Ming Hao dan sarangnya. Ming Hao masih hidup dengan baik dan menggunakan pengaruhnya untuk mengubah situasi umum seluruh lautan bintang. Dia telah memicu banyak kekuatan untuk melawan klan dewa. Banyak orang mengatakan bahwa Ming Hao berada di balik masalah yang menyakiti klan dewa dan mencegah mereka menghancurkan banyak wilayah bintang yang penting. Karena Ming Hao, gerakan maju klan dewa tertahan. Mereka tidak dapat maju secepat yang mereka inginkan. Xuan He dan Frederick tiba-tiba menyipitkan mata saat mereka berbicara. Mereka tidak dapat mempercayainya. Keributan yang mengerikan di tubuh ini telah mengaduk lautan darah dan membuat pusaran di atas kepala mereka berputar dengan cepat. Bisakah kau merasakannya? Desis Xuan He. Frederick mengangguk untuk memastikan, wajahnya tercengang. Dia melihat ke arah kekosongan tak berujung di atas kepala mereka dan berkata, auranya. Tidak mungkin, dia telah jatuh sejak lama. Mengapa auranya masih ada? Tidak dapat dipercaya. Xuan He terdengar sangat serius. Tepat pada saat ini, seberkas jiwa menembus langit dan berubah menjadi klon Ming Hao. Dia melihat ke arah Xuan He dan Frederick lalu berkata, sepertinya kalian mengerti. Xuan He dan Frederick mengangguk pelan. Dia meninggal tahun itu, Ming Hao tiba-tiba mengerutkan kening. Tapi aku belum menemukan jasadnya. Pasti ada rahasia tentang kematiannya. Aku sudah menghabiskan 10.000 tahun untuk menyelidiki dan tidak menemukan apapun. Hari ini, auranya muncul di Fiery Rain Star Area, tapi sedikit berbeda. Kurasa kita harus menganggapnya serius. Berhenti sejenak, Ming Hao tersenyum aneh. Anak itu juga ada di Fiery Rain Star Area. Tepatnya, auranya muncul tiba-tiba karena anak itu. Anak ini benar-benar bencana. Kemanapun dia pergi, masalah besar akan terjadi. Tunjukkan pada kami. Desis Frederick tidak sabar. Ming Hao tersenyum muram. Sesuai keinginanmu. Gumpalan jiwa Ming Hao berubah dan menghasilkan fluktuasi energi yang aneh. Setelah sekejap, Ming Hao, Xuan He, dan Frederick keluar dari lautan darah dan muncul kembali di benua iblis kuno yang tandus. Lubang hitam itu melayang di dekat benua iblis kuno seperti bayangan. Setelah Ming Hao, Xuan He, dan Fiery Rain Star Area muncul kembali, Ming Hao mengangkat satu tangan dan menarik kekosongan,
menciptakan cermin yang memproyeksikan situasi di Fury Rain Star Area secara terperinci. Sebelum Ming Hao bertemu Bloodthirsty, dia adalah saudara laki-laki The Charlos dari sekolah yang sama dan dia mengolah kekuatan luar angkasa Upanishad. Dan dia tidak pernah melepaskan kekuatan luar angkasa Upanishad. Di lautan bintang yang luas ini, hanya Ming Hao yang bisa berdiri bahu-membahu dengan The Charlos ketika berbicara tentang pencapaian dalam mengolah kekuatan luar angkasa Upanishad. Xuan He dan Fury Rain Star Area menyatukan diri dan melihat ke cermin luar angkasa. Wajah mereka langsung berubah. Apa yang mereka lihat persis seperti yang disaksikan oleh para ahli klan dewa. Wederson mengamuk. Racun yang sangat merusak yang menyebar dari tubuhnya telah menutupi bintang kehidupan dan melautkannya sedikit demi sedikit. Di bawah tatapan para ahli klan dewa, keterkejutan Xian dan Xuan He dari jauh, Frederick dan Ming Hao menyaksikan bintang kehidupan level 6 itu menghilang dari kosmos ini. Beruntunglah penduduk di bintang kehidupan itu telah mengungsi sejak lama, tetapi makhluk roh dan serangga di sana semuanya telah pergi bersama planet ini. Racun asam dari prajurit itu benar-benar sesuatu yang dikendalikan Gado di masa lalu. Tetapi dia memperoleh tubuh dewa abadi dari klan dewa, jadi dia memiliki garis keturunan dewa. Dia mengolah kekuatan medan magnet aneh Upanishad. Pria ini benar-benar misterius, kurasa, kata Frederick, mengerutkan kening dan bingung. Xuan He tetap diam. Setelah waktu yang lama, dia berkata, aura itu milik Gado. Hanya racun ekstremnya dan kekuatan korosi Upanishad yang dapat mengikis seluruh bintang kehidupan. Pria ini seharusnya memiliki hubungan dengan Gado. Dia tidak mengolah kekuatan korosi Upanishad. Aura racun korosif itu tampaknya membekas dalam jiwa dan dagingnya. Itu sangat tidak normal. Ming Hao mengangguk dan kemudian berkata, sepertinya kita harus bertanya kepadanya untuk mengetahui apa yang terjadi padanya. Dia berada di langit pertama alam dewa yang baru mulai, tetapi kekuatan yang dia tunjukkan sekarang berada di alam abadi palsu. Xuan He mengernyitkan alisnya erat-erat dan menggelengkan kepalanya. Itu tidak normal, terlalu abnormal. Ada sesuatu yang tidak bisa kita pahami di sini. Karena meskipun dia memiliki darah Gado, dia tidak mungkin sekuat itu. Sesuatu yang tidak bisa kita lihat di sini. Dia menatap Ming Hao, merenung. Setelah beberapa saat, dia berkata, mungkin, kamu harus pergi ke sana secara pribadi untuk melihatnya. Ming Hao memiliki cahaya aneh yang berbinar di matanya. Jika aku sampai di sana, perjanjian diam-diam antara klan dewa dan kita akan hancur. Ketika para ahli alam abadi bertarung di area bintang hujan api, mereka akan menghancurkan area bintang hujan api sepenuhnya. Mendengarkannya, Xuan He dan Frederick harus mengerutkan kening. Pemahaman diam-diam ini tidak hanya terjadi antara klan dewa dan kekuatan haus darah. Pemahaman ini telah ada sejak lama seperti prinsip tidak tertulis yang diikuti oleh semua ahli di alam abadi. Itu karena setiap kali keberadaan di alam abadi bertarung dengan sengit di area bintang tingkat tinggi hingga salah satu dari mereka mati, mereka menghancurkan area bintang itu sepenuhnya. Di alam semesta yang luas ini, jumlah galaksi tidaklah tak terbatas. Menghancurkan seluruh area bintang berarti membunuh miliaran jiwa dan memadamkan masa depan banyak ras yang tinggal di sana. Itu adalah genosida yang brutal dan tidak bertanggung jawab terhadap ras mereka sendiri. Area bintang adalah sel inti dari fondasi, mereka tidak akan pernah bisa membangun kembali yang hancur. Di masa lalu, banyak area bintang telah menghilang dalam upaya untuk membunuh haus darah. Sejak saat itu, sebagian besar ahli alam abadi diam-diam mengikuti perjanjian ini. Bahkan jika mereka ingin bertarung satu sama lain sampai mati, mereka akan memilih area bintang yang terbakar. Itu adalah daratan aneh yang tidak memiliki bintang kehidupan, tetapi hanya beberapa bagian dari planet dan mayat-mayat busuk para ahli yang tak terhitung jumlahnya, sedikit energi yang kacau, dan banyak lagi. Sungguh mengerikan. Setelah miliaran tahun, ada begitu banyak area bintang yang dihancurkan oleh keberadaan yang tak tertandingi. Begitu mereka hancur, area bintang akan melayang dan bergabung di area aneh yang disebut wilayah laut kehampaan. Itu adalah area terberat di seluruh kosmos. Area itu sangat luas dan seperti tidak ada habisnya. Itu bahkan lebih misterius dan spektakuler daripada cekungan ruang angkasa yang kacau. Sampai sekarang, tidak ada yang berhasil menemukan misterinya. Sebelum Ming Hao memberikan kesimpulannya,
Banyak orang telah menduga bahwa Bloodthirsty telah datang dari tempat yang dalam di dalam. Namun, hanya para ahli alam abadi yang dapat memasuki area itu. Itu adalah arena resmi keberadaan alam abadi. 4 Raja Surgawi Agung Cahaya, Riang, Santai, dan bela diri ilahi yang telah menghilang selama ribuan tahun biasa berkultivasi di area ini. Spark juga telah berlatih di daerah pinggiran untuk mencapai alam abadi palsu. Rumor mengatakan bahwa tubuh asli Ming Hao disembunyikan di sana. Selain itu, Desolate, benua kuno yang bergerak, dan 4 benua kuno lainnya memiliki hubungan yang dalam dengan domain laut ketiadaan. Aku tidak bisa ke sana. Kalau tidak, masalah besar yang tidak dapat kita kendalikan bisa saja terjadi. Ming Hao merenung sejenak lalu berkata, anak itu ada di sana dan itu juga karena dia. Aku yakin dia merasakan aura gado dari prajurit itu. Kita hanya perlu mengawasi dari sini. Aku akan mengiriminya pesan jiwa untuk memberitahunya kecurigaanmu. Xuan He dan Frederick berpikir dan mengangguk dengan enggan sebagai tanda setuju. Pada saat ini, Xi Yan bergerak cepat seperti pesawat ulang-alik melalui kekosongan Fury Rain Star Area. Situasinya tidak terlalu positif. Wonderson mengejarnya dan titik-titik akupunturnya berubah di tubuhnya. Pada saat ini, pusaran di titik-titik akupunturnya berputar dengan gila dan memberinya rasa sakit yang hebat yang ratusan kali lebih buruk daripada saat-saat penyaringan dan pemurnian energi sebelumnya. Xi Yan berpikir bahwa tubuhnya akan mengalami beberapa perubahan aneh. 720 titik akupuntur di seluruh tubuh Xi Yan telah menjadi dunia baru yang begitu luas. Dunia semacam ini hanya memiliki langit tinggi tanpa tanah. Langit dipenuhi dengan banyak pusaran kecil dan besar yang berputar secara masif. Pada saat ini, pusaran yang berputar liar di titik-titik akupunturnya melepaskan energi yang mengguncang bumi. Titik-titik akupuntur adalah sumber kekuatan melahap Upanishad dan di sanalah ia memurnikan energi secara ajaib. Titik-titik akupuntur Xi Yan telah mengumpulkan energi yang tersebar dan menyaringnya menggunakan pusaran untuk menghasilkan energi misterius namun murni yang dapat diserap langsung oleh pohon kuno kekuatan dewa miliknya atau dapat digunakan untuk melatih tubuhnya. Itu seperti proses fungsional. Berbagai jenis energi masuk. Mereka disempurnakan dan menjadi energi yang dapat digunakan tubuhnya secara langsung untuk memberi manfaat baginya. Namun, proses pemurnian ini juga menciptakan ampas yang merupakan emosi negatif seperti keputusasaan, ketakutan, kebencian, kebrutalan, dan kekotoran. Energi-energi itu begitu tercampur sehingga ia tidak dapat menyerap semuanya. Mereka tetap berada di titik akupunturnya dan dia dapat menggunakan alam amukan untuk mendesak dan menggunakan energi tersebut. Mereka akan berubah menjadi banjir besar yang menyerang laut kesadaran dan jiwa lawannya. Kekuatan melahap Upanishad tidak menyia-nyiakan sedikit pun energi. Itu telah mengambil semua energi yang dapat disempurnakan untuk memperkuat tubuhnya. Juga, energi yang tidak dapat disempurnakan oleh titik akupunturnya dapat dilepaskan pada saat kritis untuk meningkatkan kekuatannya dengan cepat. Energi negatif semacam ini akan menghantam jiwa orang lain dengan parah. Tidak ada yang bisa dikeluhkan Xi Yan tentang kekuatan ini. Kekuatan melahap Upanishad ini diakui sebagai kekuatan Upanishad yang paling ajaib dan ekstrim di kosmos. Itu melukai yang lain untuk menguntungkan penggunanya. Itu benar-benar kekuatan jahat pertama Upanishad. Hari ini, energi yang telah diambilnya dari lebih dari 10.000 prajurit klan dewa yang mati telah membanjiri titik akupunturnya. Pusaran di titik akupunturnya telah berputar lebih gila. Mereka mulai sakit. Ia merasa seperti bisa meledak kapan saja. Ia sangat panik. Saat mencoba menghindari Wonderson, ia dapat melihat perubahan di dalam tubuhnya. Di titik akupunturnya, energi negatif yang tersaring terkumpul di dunia yang luas. Beban telah memperlambat pusaran. Mereka tampaknya akan segera berhenti bergerak. Itulah yang dapat terjadi pada alat-alat khusus yang bekerja terlalu keras dan hampir rusak. Penemuan ini membuatnya takut. Dia dengan tegas berhenti menyerap energi. Dia fokus memeriksa tubuhnya. Tak lama kemudian, kesadaran jiwanya telah berubah menjadi 720 gumpalan yang memeriksa setiap dunia tanpa batas di titik akupunturnya. Pada saat yang sama, dia diam-diam mendesak altar jiwanya untuk menaikkan tingkat ethereal. Dia memiliki firasat samar bahwa tingkat awal akan menjadi kunci untuk menenangkan situasi aneh di tubuhnya.
Dia ingat pertarungan yang dia lakukan dengan Haik di mana dia telah menuangkan energi negatif dari titik akupuntur ke tingkat awal dan mengirim lubang hitamnya ke tingkat awal secara bersamaan. Pada saat itu, dia dapat menelan bintang dari tingkat awal Haik. Pada saat itu, sejumlah besar energi yang dibutuhkan hampir menghabiskan titik akupunkturnya. Hari ini, energi negatif yang menumpuk telah memperlambat titik akupunkturnya. Meskipun itu bisa menjadi bantuan besar di saat kritis ketika titik akupunkturnya kelebihan beban, proses pemurnian kemudian akan melambat. Saat ini, energi dari lebih dari 10.000 prajurit klan dewa sudah melebihi batas yang dapat ia tanggung. Untuk mengubah situasi buruk ini, ia punya dua pilihan. Pilihan pertama adalah ia harus melepaskan sebagian energi negatifnya. Pilihan kedua adalah ia akan memperluas dunia di dalam titik akupuntur untuk memberi lebih banyak ruang bagi energi dan meningkatkan batas atas titik akupunkturnya. Merasakan perubahan aneh di tubuhnya, firasat bahwa bahaya akan segera datang memberitahunya dengan cepat. Setelah merenung sejenak, Xian membuat keputusan cepat. Ia mendesak altar jiwa untuk diam-diam menggunakan kekuatan melahap Upanishad. Ia langsung menarik lubang hitam di altar jiwanya ke dalam incipient extend miliknya. Pada saat itu, energi negatif di dalam titik akupuntur Xian ditarik dengan cepat. Energi itu mengalir ke dalam ethereal extend yang cemerlang seperti galaksi. Tiba-tiba, pemahaman ajaib muncul di benaknya. Wajah Xian tampak seperti baru saja mendapat kilasan pengenalan yang hebat. 720 titik akupuntur di tubuhnya telah menyatu dengan incipient extend-nya saat ini. Mereka telah menjadi bagian dari incipient extend-nya. Perasaan ini sangat luar biasa. Dia bingung sejenak seolah-olah jiwa dari beberapa dewa baru saja datang dan menguasai incipient extend-nya. Incipient extend Xian memiliki bintang-bintang dan kekosongan itu seperti alam semesta kecil. Dan sekarang, saat incipient extend dan titik-titik akupunturnya telah menyatu, dia punya perasaan. Dia merasa bahwa alam semestanya sekarang memiliki 720 area bintang. Dunia-dunia di dalam titik-titik akupuntur itu seperti area bintang. Namun, mereka tidak memiliki matahari, bulan, bintang atau tanaman dan makhluk. Mereka hanya memiliki pusaran seperti area bintang yang pernah hancur. Perasaan ajaib ini menyerbu ke dalam hatinya. Secara ajaib, ia menemukan bahwa dunia yang sangat luas di titik-titik akupunturnya meluas dengan cepat. Tampaknya dunia-dunia itu telah meluas beberapa kali hanya dalam sekejap mata. 720 gumpalan kesadaran jiwa yang telah ia kirimkan ke titik-titik akupuntur kini memiliki perasaan yang sama. Xian segera memahami bahwa dunia-dunia di titik-titik akupunturnya benar-benar telah meluas. Dunia itu telah meningkatkan batas atas penyimpanannya. Pada saat berikutnya, ia menemukan bahwa pusaran-pusaran stagnan yang hampir berhenti bergerak telah menjadi lebih besar dan dapat mengumpulkan serta memurnikan lebih banyak energi dengan kecepatan yang lebih cepat. Hampir pada saat yang sama, energi murni yang dilepaskan dari mata pusaran-pusaran itu terbang keluar dari titik-titik akupuntur. Itu adalah energi murni yang misterius yang dapat ia serap ke dalam pohon kuno kekuatan dewa atau tubuhnya secara langsung. Namun, pohon kuno kekuatan dewa dan seluruh tubuhnya dipenuhi dengan energi murni. Xian pun terisi. Begitu pikirannya berkedip, ia memiliki ekspresi halus ketika aliran-aliran cahaya bersinar keluar dari titik-titik akupunturnya. Sama seperti pita-pita cahaya bintang, aliran-aliran energi itu terbang menuju lorong-lorong angkasa yang telah ia ciptakan sebelumnya dan menghilang. Tanah bintang heksagonal. Setiap prajurit yang mengolah kekuatan Upanishad yang diberikan oleh Bloodthirsty pada kapal-kapal perang dengan tanda awan darah di dahi mereka semua terguncang. Mereka tidak percaya dan sedang melihat lorong-lorong angkasa. Mereka telah kembali ke tanah bintang heksagonal melalui lorong-lorong angkasa. Dan sekarang, pita-pita cahaya bintang yang murni dan bersinar menembus lorong-lorong angkasa seperti aliran-aliran yang mengalir ke kepala mereka melalui tanda-tanda darah. Benny, Blood Devil, dan Katuo adalah orang-orang dengan manfaat terbesar. Mereka semua gembira. Itu bukan pertama kalinya mereka menerima kekuatan seperti itu. Mereka segera tahu bahwa energi ini berasal dari master baru dari kekuatan Bloodthirsty. Mereka menenangkan pikiran mereka dan fokus untuk menerima energi. Banyak prajurit yang mengolah 8 kekuatan besar Upanishad tidak mengenal Xian.
Mereka bingung untuk sementara waktu sebelum mereka dapat mengenali apa yang sedang terjadi. Mereka menenangkan diri dan merasa sangat bahagia. Seberkas cahaya bintang menembus tanda di dahi mereka dan mengirimkan aliran energi murni langsung ke pohon kuno berkekuatan dewa mereka. Itu memperkuat mereka. Mereka bahkan tidak perlu berpikir untuk mengetahui apa artinya bagi mereka. Jadi, mereka duduk, menguasai diri untuk menerima hadiah mengejutkan dari Xian. Prajurit lain yang tidak mengolah 8 kekuatan besar Upanishad tidak mengetahui misteri halus Bloodthirsty sehingga mereka tidak tahu apa yang sedang terjadi. Mereka tidak tahu mengapa kelompok prajurit ini berani membuka titik terlemah mereka di kepala untuk menerima aliran cahaya yang tidak diketahui. Apakah mereka tidak takut terkena serangan melalui altar jiwa dan terbunuh? Yang lain tidak mungkin mengetahui rahasia ini. Namun, Min Hao, Frederick, dan Xuan He terkejut saat mereka melihat semuanya melalui cermin di benua iblis kuno. Mereka benar-benar bingung. Ketiga kepala suku tetap diam tetapi cahaya yang tidak pasti keluar dari mata mereka. Mereka semua melihat Xian dan pita-pita cahaya bintang yang mengalir keluar dari titik-titik akupunkturnya. Mereka tahu apa pita-pita itu. Aku tidak menyangka dia bisa mempelajari kemampuan luar biasa dari kekuatan melahap Upanishad secepat itu. Dia bisa membangun jembatan putar kematian dan kehidupan sekarang. Dia bisa menyerap energi dari orang mati dan menghasilkan vitalitas untuk memberi manfaat bagi bawahannya dengan tubuhnya sebagai jembatan. Kita telah meremehkannya. Nanti, kita tidak bisa hanya menggunakannya sebagai boneka. Frederick mendecakkan bibirnya dan menggelengkan kepalanya. Xuan He dan Ming Hao saling bertukar pandang. Mereka melihat ketakutan di mata masing-masing. Mereka tidak banyak bicara dan hanya mengangguk. Mereka mengerti satu hal, Xian telah memahami Upanishad kekuatan melahap. Dengan jembatan putar kematian dan kehidupan ini, dia dapat mengubah struktur yang bersaing di masa depan. Karena mereka adalah karakter yang dulu hidup di era itu, mereka ingat bahwa mereka terluka berkali-kali dan guru mereka telah menggunakan jembatan putar kematian dan kehidupan untuk menyembuhkan mereka. Mereka bahkan bisa menjadi lebih kuat setelahnya. Xian mengingatkan mereka tentang masa lalu. Lao Luo tidak memilih kandidat yang salah, Ming Hao menghela napas sedikit setelah beberapa saat. Xuan He dan Frederick juga tersentuh. Wederson, bangun. Pada saat yang sama, Thornton, kepala keluarga Breckelfeld meninggikan suaranya dan menggerutu dengan keras. Suaranya seperti guntur yang menggelegar di sekitar Wederson. Namun, Wederson masih tenggelam dalam kegilaannya. Dia berlari ke arah mereka dengan medan magnet erosifnya yang dapat melelehkan segalanya. Prajurit pertama yang masuk ke dalam medan magnet terkikis dan lenyap. Dia bahkan tidak meninggalkan setetes darah pun. Para prajurit dari keluarga Breckelfeld dan keluarga Austin sangat panik. Bahkan Penatua Spark di alam abadi palsu harus memasang wajah dingin dan berteriak serak, "Minggir! Mundur! Jangan dekati orang itu! Dia memiliki racun korosif yang mematikan dari Gado. Aku khawatir aku tidak dapat mengatasi racun ekstrim yang dapat melelehkan seluruh bintang kehidupan. Berpencarlah dan pikirkan cara membangunkannya. Kita tidak dapat menangkisnya. Jangan hadapi dia." Spark berteriak dan memerintahkan para prajurit klan dewa untuk bubar. Tepat ketika klan dewa hendak bubar, seorang pemuda kekar tiba-tiba muncul di tengah posisi mereka seperti iblis yang bercampur dalam gerombolan orang. Dengan aura brutal, Wederson menatap tempat itu seperti binatang buas yang mencium makanan lezat. Dia dengan gegabah menyerbu. Semua anggota klan dewa ketakutan. Mereka berteriak dan berlari dengan gila-gilaan untuk menyelamatkan diri. Bahkan Spark harus berlarian bersama mereka. Wederson dalam kegilaannya benar-benar merupakan bencana yang menghancurkan bumi. Sepertinya tidak ada yang bisa menghentikannya di area bintang hujan api ini.